Kita lanjut topiknya, aina nahnu minal Islam. Aina nahnu minal Islam, di mana posisi kita dalam komunitas muslim. Hadirin rahimakumullah, di tahun 1990-an, 93-an di Kairo Mesir ada seorang cendekiawan muslim yang dia melihat keadaan umat Islam di Mesir itu acuh tak acuh terhadap Islam dan umat Islam. Acuh tak acuh. Karena itu umat Islam di Mesir saat itu tidak memiliki peran apapun dalam bidang kekuasaan. Kalau dilihat sih mirip dengan di Indonesia. Muslim di Mesir mayoritas, Muslim di Indonesia mayoritas, tetapi umat Islam kurang memiliki peran di dunia kekuasaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Cendekiawan tadi lalu dia berpikir bagaimana caranya membangkitkan agar umat Islam itu memiliki giroh, memiliki perhatian agar bagaimana umat Islam dan kelompok-kelompok Islam itu bangkit untuk bisa bergairah, memikirkan negaranya, memikirkan bangsanya, memikirkan ekonominya. Jadi jangan sampai umat Islam itu cuek bebek. Nah, cuek bebek itu masa bodoh. Yang penting kan saya masih bisa ke masjid, yang penting kan saya bisa sholat, yang penting kan saya bisa haji. Umat Islam tidak cuma itu, bidang muamalahnya pun harus kita kuasai. Insya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Keresahan seorang intelektual cendekiawan muslim Mesir itu tadi, lalu kemudian dia merenung, membuat sebuah kontemplasi, membuat pertanyaan yang dijadikan risalah kecil, buku tipis, buku kecil, lalu kemudian bukunya itu diberi judul Aina Nahnu Minal Islam. Aina nahnu minal Islam, di mana posisi kita di dalam komunitas muslim. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, dalam kaitan di mana posisi kita di dalam komunitas muslim, jangan sampai kita ini selaku muslim hanya sebagai pelengkap penderita, melengkapi jumlah muslim di dunia, cuma nambah. Sebab nanti kalau umat Islam itu tidak memiliki girah, tidak memiliki giroh terhadap perjuangan umat Islam, maka di dalam sebuah hadis tauban Rasul bersabda, yushikul umamu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qa'il wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Jadi nanti 1400 tahun yang lalu Rasul bersabda, nanti suatu saat umat Islam itu akan dikerubuti orang-orang non-muslim, akan dikerubuti orang-orang di luar Islam. Kama tada'al akalatu atau kama tada'al akalata ila qas'atiha, dikerubuti bagaikan makanan yang sudah siap saji, yang sudah di atas meja, yang tinggal disantap saja. Seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ada juga yang menggunakan kata tanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami itu sedikit ya Rasul saat itu? Rasul menjawab,
bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Tidak, jumlah kalian itu jumlahnya banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail, namun kalian itu bagaikan buih air di lautan. Kalian itu bagaikan buih air yang banyak jumlahnya tapi centang perenang. Kenapa? Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, karena Allah telah mencabut rasa gentar musuh kepada kalian. Kehebatan kalian itu telah dicabut oleh Allah. Wala yaghfirannallahu fi qulubikum al-wahnu, dan kalian itu kemudian di dada kalian itu ditimpakan penyakit yang namanya penyakit wahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta terhadap dunia dan takut mati. Cinta dunia, takut mati. Alhamdulillah saudara-saudara kita, baik yang dari Indonesia maupun dari yang lain, tidak cinta dunia dan tidak takut mati, tetap bela Palestina. Alhamdulillah. Tuh, Indonesia luar biasa, Pak. Rumah sakit Indonesia itu rumah sakit utama di Palestina, di Gaza. Alhamdulillah, walaupun dibombardir dikit-dikit sana sini, alhamdulillah Allah selamatkan. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kepada aina nahnu minal Islam. Nanti kita sampai jam 5:30 lewat ya. Setengah jam nanti kita lebih diskusi. Buih, kalau jelasnya itu kalau kita air dicampur sabun lalu dikocok-kocok, maka buihnya akan banyak. Itu buih, Pak. Kendati pun banyak membumbung tinggi, kalau itu buih, katakanlah seperti buih sabun begitu, ditiup angin pun terbang. Anak-anak main itu yang sabun, buih sabun yang sudah dimasukkan botol, lalu diteteskan, lalu ditiup, terbang. Itu begitu. Tidak memiliki peran apapun. Jumlah umat Islam di Indonesia banyak, tapi bidang ekonomi lemah, bidang politik lemah, bidang yang lain juga lemah. Kenapa? Karena umat Islamnya sudah cinta dunia, takut mati. Ngomong bener saja takut. Takut. Kita lihat sekarang, hadirin kaum muslimin rahimakumullah.